betul. Karena pada kejadian tadi yang kita baca itu kan kita udah lihat semua dalam bahasa Indonesia kan, bukan original teks kan. Tadi kan dalam bahasa Indonesia kan dikatakan lagi firman Allah. Firman Allah, siapa bilang firman tradisi? Kalau kalau misalkan frasa kata seperti itu saja masih sulit untuk dipahami atau masih untuk diperdebatkan, saya kira aduh gimana ya? Saya curiga nilai SMA-nya waktu nilai bahasa Indonesia waktu sekolah minggunya error kali. Saya curiganya gitu. Jadi sudah ini ya, sudah sangat jelas ini statementnya Wak Labu atau Rudi Yohanes itu, dia memang membuktikan bahwa dia tidak tahu dengan isi kitabnya sendiri. Contohnya sudah ada ya yang Umi baru tangkap basah gitu, baru kepleset lidahnya itu di tiga ya, di tiga ini. Yang pertama, dia mengatakan Abraham dan Ibrahim itu adalah berbeda. Dia tidak bisa tidak tahu tentang sejarah siapa itu yang namanya siapa itu Azar dan bapaknya itu Terah. Bahwa Azar dan Terah itu adalah sosok yang sama. Azar itu dia menggunakan bahasa Suryani, sedangkan Terah bahasa dalam Alkitab. Dia mengatakan tidak. Lalu ditanya lagi, emang istri Nabi Ibrahim ada berapa? Dia bicara tentang ada Hagar, ada Sarah, ada Ketura. Ketura ini dianggap lain, padahal Ketura ini adalah Hagar juga. Hagar juga, iya benar. Iya, Hagar setelah dinikahi resmi oleh Nabi Ibrahim itu digantilah namanya menjadi Ketura, dan Rudi Yohanes tidak tahu itu. Dan netizennya, lucunya lagi, sudah orangnya salah, netizennya mengaminkan. Menganggap bahwa Hagar dan Ketura itu adalah beda, orang yang berbeda. Padahal ini ilmu buat kita semua ya, pengetahuan buat kita semua. Bahwa yang namanya Ketura itu adalah masih Hagar juga. Atau kalau di dalam Islam Siti Hajar ya. Siti Hajar atau kalau dalam bahasa Alkitab itu Hagar, yaitu Ketura juga. Setelah dinikahi secara sah oleh Nabi Ibrahim, maka Hagar atau Siti Hajar ini berganti nama menjadi Ketura. Ketura, benar sekali. Nah, di Rashi ada itu. Di Rashi atau enggak di Ibnu Ezra itu ada itu. Ada ya, sudah penjelasannya sama ya. Ada iya benar ada. Iya. Nah ini dan yang ketiga ini tentang dalil-dalil hitam di dalam Al-Quran. Di sana Rudi Yohanes berharap ada ayat yang spesifik menyatakan di dalam Al-Quran itu ada tentang mengikuti milah Ibrahim tentang hitam ini. Padahal Umi sudah mengatakan dengan 2 ayat Al-Quran itu saja itu sudah secara gamblang Al-Quran mengatakan secara global bahwa umat Islam ini mengikuti milah Ibrahim, salah satunya adalah sunat. Begitu Rudi Yohanes mendengar itu, dia kembali bertanya, mana dalilnya tentang kalau umat Islam ini mengikuti milah Ibrahim tentang sunat ini? Umi jawab, sudah tergenapi di dalam Alkitab sendiri, di dalam tadi ya, Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Dan Rudi Yohanes ternyata keberatan dengan ini. Ya kalian jangan mengambil dari Torah katanya, karena yang diminta ajaran dalam Islam ya sudah jelas di dalam Islam sudah dikatakan di 2 ayat tadi, An-Nisa dan Al-Baqarah. Begitu. Jadi itulah kalau Wak Labu itu kalau dia sudah terjawab bingung sendiri karena dia takut ditanya. Kalau ditanya Rudi Yohanes atau Wak Labu ini matilah riwayatnya. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kalian tadi sudah saya mulai dengan memutar komentar si Umi Dinie, ya kan? Wanita serigala, gitu ya. Garang dia kawan, bukan garang karena kepintaran, tapi garang karena kebodohan. Saya heran melihat orang-orang ini, kawannya bangga jadi orang tolol tuh. Gimana caranya? Sampai sekarang aku nggak habis pikir kawan. Ya. Pertama dia bilang Abraham adalah Ibrahim. Bapak si Abraham adalah Azar. Bapak Ibrahim adalah Azar. Bapak Abraham adalah Terah. Bapaknya si Azar kita nggak tahu siapa. Bapaknya si
Terah kita tahu, kita tahu yang jelas di dalam di Alkitab. Ya, ada nanti Nahor, apa segala macam saudara-saudara. Dia aja situ keturunan si Abraham ya. Habis Terah siapa ada. Nah, sekarang kita berbandingkan antara Terah dan Azar. Azar ini kita nggak tahu siapa kawan. Hanya dibuat namanya Azar gitu saja, tok titik. Ya. Kita nggak tahu siapa istrinya, siapa anaknya, nggak tahu kita siapa anaknya. Selain Nabi Ibrahim, ya kan? Kan demikian kawan. Kalau di dalam Al-Quran, dalam Bible, Terah itu jelas kawannya. Tunggu saya ambilkannya, biar kita lihat dulu keturunannya. Terah. Dan Azar inilah yang membuat patung-patung berhala katanya kan. Terah. Rekongannya kita lihat dulu. Ini perbandingannya enak. Nah, Kejadian 11 ayat 24 saya share dulu ya. Di situ jelas dikatakan Kejadian berapa ya? Bentar ya. Kejadian 11 ayat 24. Nah, ini ya. Ayat 24 ya. Nah, ini. Setelah Nahor hidup 29 tahun ia memperanakkan Terah. Sekarang si Azar bapaknya siapa? Ya kan? Kita tidak tahu kawan. Azar ini dari mana? Kita nggak tahu. Ya kan? Terus bagaimana cara dia menyamakan Ibrahim dengan Abraham? Ya kan? Ibrahim mendirikan Ka'bah. Abraham tidak pernah mendirikan Ka'bah. Ya kan? Dasar-dasar Baitullah kan ya, Ka'bah itu ya. Abraham tidak pernah dibakar hidup-hidup. Ibrahim dibakar hidup-hidup. Zaman Nebukadnezar ya. Sementara yang dibakar hidup-hidup Bible menceritakan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kawan-kawan. Jadi ini sudah kekeliruan besar kalau menyamakan. Makanya saya bilang orang-orang sakit jiwa saja yang menyamakan Ibrahim adalah Abraham. Ya kawan-kawan. Dan menyamakan Terah adalah Azar. Itu kan dari bahasa Suriah katanya kan. Dari bahasa hantu belaula itu dari mana-mana ditangkap dia itu ya. Kalau dia membilang bahasa-bahasa Suriah segala macam itu. Sekarang saya tanya. Makin mati kutu dia kan. Ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan menggunakan bahasa Arab. Bukan menggunakan bahasa apa kan Syria ya. Bukan ada ayatnya kawan. Masing-masing nabi datang dengan bahasanya masing-masing ya kawan. Tidak ada yang dikarang-karang orang ini itu. Oh itu Azar nama Syria katanya. Oh ya begitu ya. Oh. Ya kan? Nanti dibilang oh Musa itu nama Yahudi katanya. Kenapa enggak ditranslate sekalian ke dalam bahasa Arab? Bahasa Arabnya Musa apa? Ya kan? Biar langsung sama. Kan demikian kawan. Saya nggak ngerti orang-orang ini apa yang dipikirkan dia. Sekarang lagi, si Ibrahim itu hidup di tanah Arab. Bahkan mendirikan Baitullah itu. Sementara Abraham, dia masih di tanah Urkasdimit ya, Kanaan jadinya, merantau dia ya. Dia di situ kawan. Bagaimana dia tiba-tiba berada di dataran Arab sana? Kan demikian kawan. Bagaimana dia membuat batu Azar Aswad dengan anaknya Ismail. Sementara di Bible tidak ada diceritakan batu Azar Aswad. Dari situ aja sudah beda kawan. Ya, tidak pernah di Bible dikatakan Abraham dan Ibrahim menerima batu Azar Aswad dari Ismail. Abraham menerima batu Azar Aswad dari Ismail dan menaruh di dinding Ka'bah. Nggak ada itu. Ngarang-ngarang. Tetapi makanya saya bilang bangga jadi orang sinting itu enak kawan. Tak ada dosa kayak sultan kawan. Ketawa dia kan. Oh, mengatakan orang bego tolol padahal dia bego dan tolol. Lucu saya melihat. Aduh. Memang begitu indah kawan. Hidup dalam ketololan itu indah kawan ya. Kenapa saya bilang indah? Ya indah. Gak ada yang protes kok. Kan udah saya bilang. Banyak hak-hak eksklusif yang diberikan oleh dunia ini kepada orang-orang bego dan tolol atau orang-orang sinting sekalian ya.
Buktinya dia tidak akan bisa ditahan, dipenjarakan, ditangkap. Dia dilindungi, dibackingi undang-undang kalau di Indonesia pasal 44 KUHP itu. Hebat kawannya. Ya kan? Nah, kalau orang bego jalan-jalan itu santai kawan, memaki-maki orang dia santai. Itu yang mereka peragakan kan orang bego, orang sinting. Mereka kan seperti orang sinting, maki-maki orang santai, perasaan tidak berdosa, tidak bersalah. Itu hanya bisa kita lihat di dalam orang-orang gila kawan. Ya, kawan. Bangga jadi orang sinting itu satu karunia itu bagi mereka kawan. Heran saya, heran. Aku Herman. Heran saya. Ya, sekarang pernyataan yang kedua. Ya, itu tadi mengenai Ibrahim adalah Abraham. Pernyataan yang kedua mengenai apa satu lagi ya? Tunggu, kita balikkan dulu kawan. Aku lupa jadi lupa aku kawan ya. Biar kalian lihat dulu. Enak jadi orang tolol itu kawan. Bisa menolong-nolongkan orang, bisa membegok-begokkan orang tanpa dia dicemeh jadi orang bego sendiri. Sama Al-Quran itu ada tentang mengikuti milah Ibrahim tentang khitan ini. Padahal Umi sudah mengatakan. Ya, dia berkata bahwa sunat itu adalah milah Ibrahim. Maka saya bertanya kepada dia, jikalau sunat milah Ibrahim, mana ayatnya? Kan demikian kawan. Yang dikasihnya ayat yang mengatakan bahwa ikutlah milah Ibrahim. Kan kita nggak tahu apa milah Ibrahim ini. Salah satunya sunat, ayatnya mana? Kan gitu kawannya. Paham kalian maksud saya? Contoh, Abraham mengatakan, ya ajaran Abraham itu adalah ajaran sunat. Mana ayatnya? Udah dibuka Kejadian 17. Oke, ada. Milah Ibrahim, oke, buka dari Al-Quran. Ada nggak milah Ibrahim itu sunat? Tidak ada kawan. Tidak ada. Ya kan? Lantas dari manalah perintah sunat ini? Mereka tidak tahu sunat itu apa. Ya kan? Kenapa saya katakan tidak tahu? Bahwa sunat itu definisinya pemotongan di kitanya dipotong ujung daripada kemaluannya itu. Di luar itu namanya bukan sunat. Ada orang kata dia, kata-kata orang yang sudah lahir disunat. Mana ada, artinya bukan sunat. Definisi sunat saja dia nggak tahu, begonya nggak ketolongan, tetapi bangga kawan, seperti orang pintar, cerdas. Heran saya kawan. Betapa hebatnya orang ini jadi orang tolol. Betapa bangganya mereka jadi orang tolol. Heran saya, gimana caranya itu? Saya nggak tahu kawan. Oke, saya bukakan kalian ayatnya. Biar kita lihat apa sih definisi sunat. Jadi jangan sembarangan dong. Ini definisi sunat ya. Ayat 17. Kejadian 17. Nah, ini. Jadi kalau ada yang mengatakan orang lahir dari sunat, dia nggak ngerti sunat. Terus siapa yang memotong? Ya kan? Makanya saya bilang bangga jadi orang goblok itu satu karunia. Ini gimana? Belum ganti-ganti. Baru ganti dia. 17. Ini. Ya, nih. Haruslah dikerat. Inilah ya. Harus dikerat kulit katamu. Dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan semua keturunan. Yaitu setelah kamu harus sunat. Ini sunatnya harus disunat. Definisi sunat itu apa? Harus dikerat kulit katamu. Dikerat itu gimana? Dipotong. Jadi kalau dia lahir sudah dikatakan bersunat itu cacat. Cacat fisik, di mana Tuhan sudah menciptakan seluruh manusia itu memiliki kulit katam itu. Kalau itu sudah katanya tidak ada, berarti cacat fisik lahirnya. Karena definisi dari Bible itu kawan, sunat itu harus dipotong. Siapa yang memotong? Nah, bebas potong sendiri juga bisa. Kalau kayak Abraham kan sudah berapa tahun ya, 80 tahun atau berapa dipotong itu. Kalau dari mereka 90 tahun dipotong pakai sejenis kapak. Ngeri kawan. Potong sendiri kawan. Kalau dipotongkan bisa. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak tahu apa definisi daripada sunat itu kawan ya. Nah, sekarang dia ngotot bahwa itu adalah milah Ibrahim. Ya, saya bilang. Silakan kamu mau bilang apa. Sekarang yang saya tanya, saya bilang, mana ayatnya bahwa Nabi Ibrahim disunat? Tidak ada.
Lah terus dari mana kau tahu? Saya bilang. Dari Kejadian 17 katanya. Unik kawan. Loh, kenapa kau mengambil Kejadian 17? Saya bilang, ya Tuhan kami juga yang menurunkan kitab Kejadian. Sudah kamu pelajari. Tuhan Allah SWT tidak pernah mengatakan menurunkan kitab Kejadian. Yang ada adalah kitab Taurat. Apakah kitab Taurat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa itu berupa Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat? Apakah demikian? Kita kan tidak tahu. Oh, ya itulah itu. Gak bisa kau ngambil-ngambil kitab orang, geng. Ya, lucu. Sudah diambil-ambil nanti dibilang dirubah-rubah. Gak fair. Kalau kau ngambil kitab orangnya, sudah kau beriman aja kepada kitab itu. Santai. Ikut. Iya kan? Ikutlah menjadi pemilik agama kitab itu. Lucu kan kawan-kawannya? Nah, sesudah itu, apalagi dia bilang terakhir. Aduh, lupa lagi aku. Mengenai apa tadi ya? Ntar ya kawan-kawannya. Saya cari dulu. Oh, Ketura. Dia bilang begini kawan. Bahwa Hagar itu setelah dinikahi maka dia berubah nama jadi Ketura. Hebat kawannya. Alkitab tidak ada menceritakan perubahan nama ini kawan. Ayat 25 ya. Kita lihat. Kejadian 25 ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Goblok. Kalau Abraham merubah nama, Hagar itu berubah nama jadi Ketura, tidak akan dikatakan Abraham mengambil pula seorang istri. Masa sudah dikawininya lagi? Masa 2 kali kawin terhadap orang yang sama? Itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Contohnya Ustadz Kiai Haji Gimnasyar itu. Udah dinikahinya istrinya pertama kan diceraikan. Dinikahinya perempuan lain. Habis itu dinikahinya lagi istri pertama jadi istri kedua. Tukar tempat kawan. Kalau nggak salah ya kemarin diceraikan atau gimana. Nanti kawinnya jadi istri ketiga gitulah. Aneh kan. Di dalam Bible tidak ada cerita seperti itu kawan. Sudah dinikahi lagi 2 kali nikah sama orang yang sama. Nggak ada itu. Ya. Jadi kalau dia mulut sombong yang mengatakan bahwa Ketura itu adalah Hagar yang berubah nama, keliru besar kawan. Si Hagar pada Kejadian 25 sudah diusir. Ya, dia pergi ke entah negeri mana, pokoknya padang pasir ya. Sementara si Abraham mengambil seorang istri dan anak istrinya itu ada di sini. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan. Wih, Medan berarti dari sini ya. Medan itu berasal dari anak Ketura berarti. Oh, Medan. Midian, Isbak dan Syuah. Nah ini, ya kan? Yoksan memperankan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah Asyur dan Letus dan orang Lium. Ya kan? Di sini jelas kawan. Tidak ada kitab suci sekomplit ini kawan. Ya maaf ya. Al-Quran tidak bisa sekomplit ini bicara tentang silsilah. Kenapa? Itulah yang sampai sekarang saya tidak tahu kenapa. Ya kan? Hanya ada satu silsilah di situ. Surah 29 ayat 27. Kita buka ya. Bentar. Hebat kawan. Hanya itulah satu-satunya silsilah di situ. Surah 29 ayat 27. Kamu bisa mengambil kitab suci orang lain tetapi berimanlah kepadanya. Jangan kau hina-hina. Sudah diubah-ubah lah. Sudah inilah. Lucu. Kau mengambil hal yang dari sesuatu yang kitab yang sudah diubah-ubah. Berarti kau sinting. Yang benar itu jangan pernah kau ambil dasar imanmu dari kitab yang sudah diubah. Yang belum diubah dong. Ya kan? Kok jadi 29? 27. Nah ini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini satu jenis keturunan kawannya berurut. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan dunia. Dan sungguhnya di akhirat termasuk orang yang saleh. Ya. Tiba-tiba ada keturunan Ibrahim, Ismail. Gak ada itu. Di sini dibilang keturunan diberikan, kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Jadi kalau ada di luar ini diberikan kitab, saya nggak tahu apakah ini kontradiksi. Ya kan? Atau katanya, oh iya juga diberikan. Ya berarti jangan sebutkan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan Ibrahim, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Apakah Ibrahim, Ismail dan
maaf ya, terakhir nanti Nabi Muhammad ya, katanya dari keturunan garis Ismail, bukan dari garis keturunan Ishak, Yakub dan sebagainya. Makanya inilah yang saya bilang kekeliruan mereka ini menerjemahkan sok pandai tetapi sok paten tapi bego kawan, ya kan? Dan hebatnya bangga jadi orang bego itu gimana caranya? Sampai sekarang saya nggak habis pikir kawan. Bagaimana caranya bangga jadi orang bego? Dan dibicarakan di depan jutaan orang bahwa Hagar itu adalah Ketura, bahwa Ketura adalah Hagar yang berganti nama. Hebat kawan. Hebat luar biasa. Ini kan? Hebat luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana cerita itu. Dan dari mana dia belajar, saya nggak tahu. Ya, sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Dan inilah kawan-kawan yang saya salutkan dari mereka ya, bahwa bangga jadi orang tolol itu menyenangkan. Link sudah saya kirim ya di di chat dan juga tunggu saya buatkan di sini ya. Nah, biar kalian paham ya kawan-kawan ya. Ini sudah saya buatkan. Sebentar. Ini linknya. Mari kita diskusi. Namun sebelum diskusi terimalah 1% bahan dari saya. Iklan geng, iklan. Iklannya ya saya harus tetap mengiklankan misi dan visi saya ya. Kalian jangan marah karena ini channel saya. Kalau di channel kalian ya iklankan visi dan misi kalian. Bahwa saya sedang mendirikan namanya Rumah Anak Terang ya. Dan saya butuh ibaratnya partisipasi kawan-kawan semua agar kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan, agar kalian bisa membantu misi apa yang saya mau kobarkan. Bahwa saya memang kalau dibilang meniru, ya saya sebenarnya meniru Yahudi. Bahwa dari kecil Yahudi itu sudah belajar kitab suci. Kemudian diikuti dengan baik oleh orang-orang muslim ya. Mereka buat pesantren, buat taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Inilah yang harus ditiru oleh orang Kristen, bahwa yang baik bisa kita ambil ya. Semoga apa yang saya buat ini nanti jadi proyek percontohan. Bagi kalian yang punya dana lebih mau berderma silakan. Karena ini tahap pertama ini saya sudah mulai pondasi ya, itu sudah dicor, tinggal dikit lagi cornya karena hujan di sini kawan-kawannya, hujan berapa hari ini sehingga terkendala lah cor mencor ya. Maklum ya, itu yang pertama. Yang kedua, selepas pencoran ini kami naikkan dikit pondasi, baru ditimbun tanah timbun karena ada penimbunan tanah karena konturnya lebih rendah dari jalan ya. Jadi harus kami tinggikan biar jangan nanti tidak banjir, biar jangan berubah nama jadi Rumah Anak Banjir. Kalau banjir kalian senang ya? Tidak kawan. Dan rumah itu memang saya buat permanen. Jangan kalian bilang, wah cukuplah dibuat gubuk-gubuk. Tidak kawan. Sekalipun orang menderita, jangan kalian harap dia seumur hidupnya menderita. Tidak. Ya anggaplah mereka memiliki keberuntungan di dalam satu sisi. Ini buka mindset kalian ya. Jadi kalau kalian lihat, wah itu kan anak panti, ya udah biarin aja menderita. Tidak. Ya. Selagi masih ada saya dan kawan-kawan seiman saya tidak biarkan mereka menderita jadi menderita terus. Tidak. Minimal mereka bisa menikmati hidup walaupun sedikit. lebih enak ya, dan walaupun sedikit. Kalau kita selalu mengatakan dia orang itu menderita, biar aja menderita terus, penting ditampung, nggak bisa gitu kawan ya. Tujuannya apa? Biar mereka punya kepercayaan diri di lingkungan dan segala macamnya. Oke kawan-kawan, ini sudah datang berbondong-bondong. Kodok dan tem apa di kodok? Matikan dulu YouTube-nya biar streamnya aja yang hidup. Ya silakan Kodok dan tem. Halo bang, dengar bang? Halo. Dengar. Dengar bang? Jadi bang itu kan itu sunat kan dilihat dari ini bang, dari apa? Dari kejadian bang. Halo? Iya teruslah. Dengar. Itu bang kita kejadian di rumah bang, bilang aslinya dipotong nggak kulitnya. Halo. Asli dipotong nggak semua. YouTube-nya dua bang. YouTube-nya dimatikan dulu. Sekarang bang 1 bang, 1 2. Ya. Oke. Jadi itu kan sunat itu kan dilihat dari kitab kejadian bang. Ya. Sedangkan kitab kejadian udah dirubah itu bang, bilang aslinya dipotong semua, nggak kulit katanya aja bang. Kitab yang aslinya bilang bang. Yang aslinya gimana? Dipotong semua, habis semua bilang.
Biar kagak ini lagi, biar kagak bandel lagi bilang bang. Aslinya begitu. Kalau kulit katan tuh dirubah-rubah bilang bang. Ya, Asli dipotong semua habis bang bilang. iya, jadi Aslinya perempuan. bilang. Ya. Yang apa? Yang kulitnya doang itu dirubah bang bilang. Itu dirubah-rubah bilang bang. Iya. Yang asli potong semua. Terus saran bang, satu saran. Abang kan lagi bikin rumah anak terang bang. Ya, Itu saran saya, kalau diikutin boleh. Itu plafonnya jangan bikin 3 meter bang, bikin 4 meter bang. berapa? Jadi kalau besok-besok nanti misalnya tanah rendah diuruk-uruk makin banjir, abang naikin bisa. Kalau pendek kan nggak bisa dinaikin lagi bang lantainya. Oh, makanya kita sudah naikin duluan. Iya, tapi plafon tetap naikin bang, karena saya aja dulu bang di Jakarta bikin rumah itu tahun 2020 itu 1 meter 75 dari jalan bang. Sekarang tinggal 10 cm dari jalan bang. Iya, Tambah sekarang. Iya. Kita naikin. Iya, plafonnya jangan 3 meter bang, bikin 4 meter atau 4 meter setengah. Satu adem, kedua ini bang, kedua apa sih selain adem? Nanti kalau misalnya nanti apa tambah, nanti kan orang-orang pada uruk-uruk semua bang, akhirnya makin tinggi bang. Ya, tahu. Nah, abang kalau mau naikin kan tinggal naikin aja, tinggal uruk naikin lagi bang. Gitu, bang. Siap. Oke bang, ya jadi bilang bang, kita udah dirubah, jadi dipotong aslinya potong semua bang, habis bilang bang. Jadi nggak bisa bandel lagi bang, nggak bisa 4 kali kawin apa gitu bang, aslinya gitu. Oke, Yang terima kulit katan kasih. udah dirubah-rubah. Makasih bang ya. Oke, makasih Kodok dan apa tem ini ya, tidak terbaca lagi. Ya, katanya sudah diubah-ubah ya. Berarti betul dia bahwa aslinya itu dipotong sampai habis, sampai buntung. Tunggu dulu. Kalau dipotong sampai buntung, nanti ada katanya yang sudah disunat dari lahir itu buntung juga. Nggak tahu aku kawan. Bagaimana aku menjelaskan? Makanya aku bilang, kalau bicara kita molonialo naoto, gabe dohot do iba oto. Kalau kita lawan orang goblok, jadi kita goblok ya. Makanya orang ini lucu kali kawan. Suka bilang, wah kitab sucinya sudah diubah-ubah. Masih mau mereka tapi mengutip-ngutip ayat dari kitab suci yang sudah tercemar. Kalau sudah diubah kan tercemar kawan. Sudah ikut campur tangan manusia katanya. Sudah ada campur tangan manusia di situ. Terus pernah saya tanya, terus yang menulis kitab sucimu Tuhan langsung, bingung dia. Ya manusia lah. Selagi manusia yang menulis artinya campur tangan manusia ada. Makanya gue bilang, bodoh itu satu karunia kawan kalau kita bangga jadi orang bodoh. Tapi Alkitab memang tetaplah Alkitab. Dia sudah menubuatkan itu. Bahwa lakunya keturunan orang itu ada seperti keledai. Keledai itu bangga dia kawan. Dia kira dia kuda. Padahal lebih kecil dari kuda kawan. Hebatlah. Ya kawan ya. Lucu kawan ya. Apalagi orang Sinandar. Yang lain-lain apa bilangnya? Kidung Agung, kitab porno tidak pantas dibaca anak kecil. Kata Yaya Waloni, kata Moko Ginta. Tetapi tiba-tiba dibilangnya, wah Syirah-Syirin di Kidung Agung 5 ayat sekian-sekian ada nubuatan tentang nabi kami. Lucu kawan. Nabi mereka ternyata dinubuatkan di kitab porno. Tak tahu malu kawan. Tak tahu malu. Makanya aku bilang mukanya ini setebal apa, buteknya apanya itu, apa namanya itu ya, make upnya dibuat, tidak tahu malu kawan. Kalau kita kan tahu malu. Mana mau orang Kristen nabinya atau Tuhannya terlahir dari kitab porno, nggak mau kawan. Mereka bangga. Lucu kawan ya. Wah itu ada di Syirah-Syirin ya. Mari kita buka. Pura-pura dibacalah bahasa Ibraninya agar mereka bisa masuk ke dalam apa itu? Kitab itu. Pan bahasa Ibrani yang dibaca kawan. Dari kitab Ibrani yang ada apanya? Lafal Latinnya. Seolah-olah mereka pintar. Lucu kawan. Makanya ketika saya tanya waktu itu si Indra Mose. Coba kau translate. Saya mau pergi pipis ke kamar mandi. Wah itu nggak bisa. Sama dengan orang teknik. Hanya tahu bahasa Inggris teknik. Alah. Orang kalau dari lincah bahasa Inggris teknik. Bahasa Inggris sehari-hari pun bisa. Jadi inilah orang ini. Saya bilang satu keunikan, bangga jadi orang bodoh itu karunia kawan ya. Karunia yang tidak ternilai kawan. Ya. Oke, kita buka lagi Teteh Dini. Halo Teteh Dini, silakan. Halo Bang, selamat malam. Salam dari Bali. Wes, mantap. Ayo Beli, silakan Beli. Saya beli dari Jawa Bang. Kenapa? Ya, beli dari Jawa. Oh, beli dari Jawa. Oke, silakan. Seru sekali Bang, ini pertama kali saya masuk, terima kasih. Ya. Saya
mohon ampun juga pernah salah sama abang. Kiranya abang itu cari sensasi dan lain sebagainya. Ternyata ya, iya seperti itu awalnya. Nah, terus saya mengikuti ini Mbak Bang, perdebatan abang sama begoders itu. Saya lihat bagus sekali Bang, mantap sekali Bang. Gak apa-apa Bang, meskipun waktu dikeroyok kelihatannya abang kalah dan lain sebagainya, pancing aja terus Bang, nggak usah emosi Bang. Pancing terus, habis itu besok bikinlah review kebodohan-kebodohan mereka seperti ini Bang. Jadi dari menit pertama sampai terakhir itu kan kita bisa lihat Bang, mereka bodohnya cuplik-cuplik ayat, hafalannya mereka, cara bacanya gitu Bang. Jadi nggak usah emosi Bang, terusin aja. Kita juga geram sih, tapi nggak apa-apa. Semakin mereka banyak bacot kan semakin kelihatan bodohnya Bang. Ya, Nah terus satu lagi Bang ya, terakhir ini tolonglah teman-teman ini yang kita sama-sama Kristennya di chat-chat itu janganlah ngomongnya. Contoh nih ada yang komentar HMC haus meskipun dikasih tanda bintang 3 ya, memek cewek kan gitu kan harusnya. Bacanya kan tolonglah, kita tuh beradab lah. Kita kan bukan kaum cabulers ya kan, tolonglah. Itu aja Bang, salam dari Bali, selamat. Doakan ya Bang ya, Bali bisa normal lagi ya. Siap. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Tete Dini. Dan kita berdoa untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia biar normal kembali ya. Memang kita akhir-akhir ini susah. Dan sebenarnya saya tertarik. Dia bilang dulu saya hanya mencari pansos gitu, ternyata dia bilang lama-lama diikuti. Tidak, kata dia kan. Makanya saya tidak pernah marah ya kepada orang yang mencap saya apa. Nanti kamu akan tahu, saya bilang. Kemarin saya kesaksian. Saya lagi di proyek itu kan, mencangkul-cangkul, tiba-tiba masuk telepon. Teleponnya dari daerah Blitar apa Madiun, saya lupa ya. Dia mengaku bahwa dia beragama Islam. Dan di kalangan dia hanya 2 orang yang mau jadi Kristen, dia 1 sama temannya 1. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Jadi saya bilang, ya bebas aja Pak. Bapak kalau di Blitar enggak ada, katanya enggak ada gereja atau gimana, saya enggak tahu yang tadi Madiun ke mana. Madiun kayaknya. Kalau enggak ada, cari ke tempat yang terdekat, entah Surabaya, entah apa. Enggak apa-apa Bapak dibaptis di sana, terus Bapak kembali kan udah jadi Kristen. Oh bisa gitu Bang? Ya bisa, saya bilang. Kemudian dia bertanya, Bang, kenapa Abang suka berdebat sama kayak sesama Kristen katanya, ya kan? Jadi saya jawab, ya begininya itu, ku bilang. Kalau kau berkhotbah, sehebat apapun khotbahmu, orang Muslim tak tertarik melihatmu, ku bilang. Ya, contoh, misalnya Pak Gilbert berkhotbah, sehebat apapun khotbahnya, dari 10.000 yang nonton paling 1 orang Muslim, ya kan? Atau 1 orang non Kristen. Tetapi berdebat Joshua Tewu misalnya dengan Dr. Sagala itu siapa namanya? Dokter apa namanya? Susah kali aku sekarang nih. Siapa namanya woi? Buat dulu di bawah itu, tuliskan dulu. Siapa namanya? Aduh. Si Joshua Tewu bilang apa? Marganas apa? Lama kali orang yang nulis. Ini yang kasih komentar, tulis lu Mangapul Sagala. Ya, dapat akhirnya. Berdebat Joshua Tewu sama Mangapul Sagala, percayalah. Dari 10.000 yang menonton, 9.000-nya Muslim itu kawan. Kristen hanya 100. Kok bisa begitu, Saudara Rudi? Orang akan senang melihat kalian bertengkar. Iya. Dan pingin tahu apa pertengkaran kalian. Ya. Daripada begitu lihatnya kok khotbah, bukan imanku. Bukan imanku katanya. Tapi lihatnya bertengkar, wah mantap ini, sudah terjadi adu domba katanya kan. Wah, nonton dia nonton. Disinilah kecerdikan seorang apologet. Saya tidak melihat Joshua Tewu, maaf ya, dokter-dokter yang lain, kalau mereka sesama mereka berdebat, mereka tidak bisa menggiring pikiran orang. Yang terjadi adalah bahwa saya harus lebih hebat dari kamu. Tetapi kalau sang debaters bagaimana? Contoh, ketika sang debaters misalnya berdebat sama siapa ya?
misalnya Ezra Soro. Di mana letaknya kami bisa melihat itu sang debater? Lihat setiap ucapan saya. Saya orangnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Setiap saya ada kesempatan, saya colok, cop. Orang yang nggak menghayati baik-baik nggak tahu. Tapi kalau orang yang benar-benar melihat debat itu baik-baik, biasanya kan orang matanya kan melotot, telinganya dikuat-kuatin gini untuk mendengar, kan? Dengarlah setiap debat saya, pasti saya colok, cok. Tidak percaya kalian? Bahkan saya debat dengan orang lawan agama saya pun saya colok, cok. Disitulah letaknya kenapa saya dibilang sang debater dari dulu. Sayalah satu-satunya pendebat yang bisa mencari celah untuk mencolok lawan saya atau mencolok orang lain. Ketika saya berhadapan dengan Moko Ginta, itu kan pembuktian. Apakah Yesus adalah Tuhan? Seri 101 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. 10 pertanyaan Moko Ginta yang tak bisa dijawab Kristen. Secara logika, saya tidak mungkin mencolok dia. Karena saya harus menjawab terus. Tetapi disitulah kecerdikan seorang sang debater. Saya colok dia. Kalau kalian kan, jika kau bisa menunjukkan satu ayat, saya bilang. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena pada saat itu saya sudah cari celah, nggak ada dapat. Bertanyalah audiens. Dia bilang, nanti videonya sudah dihapus ya. Saya tidak akan mengurangi dan tidak menambahi. Bang Rudi, abang tadi membilang bahwa abang juga punya satu pertanyaan seperti Pak Moko Ginta ini. Dan satu ini kalau bisa kami jawab, abang mengatakan bahwa abang akan murtad. Ya, sampai saat ini, detik ini saya pegang teguh kata-kata saya. Siapkan tempatnya, saya bersedia untuk murtad hari ini juga, saya bilang. Oke. Apa pertanyaannya itu bang, katanya. Loh, maksud saya kau harus bisa menjawab, saya bilang. Malah saya ditanya apa pertanyaan. Tanya, buatlah bang, biar bisa kami jawab. Oke. Saya akan jawab, saya bilang. Saya berpikir. Saya lihat kiri kanan, ya kan? Karena berhadapan dengan orang ini nggak sembarangan, kawan. Kita bertanya, dibilang hujat. Mereka menghujat, dibilang memuji. Nah ini kawan, tidak habis pikirku ini. Baik. Dengan berat hati harus saya membuat seperti pertanyaan Moko Ginta ini. Dia 10, saya 1 aja. Tunjukkan kepada saya detik ini juga. Jikalau ada di dalam Al-Quran ayat mengenai sunat. Udah, tidak usah kalimat. Kata saja. Detik di mana kau menemukan, saya menjadi murtad. Saya bilang, saya menjadi mu'alaf. Langsung berdiri. Aku tahu di mana rumahmu. Halal darahmu. Ngeri kawan. Wah aku, kenapa jadi begini? Aku hanya bertanya itu kawan. Ya kan? Maju dia ke depan. Rudi mana? Sampai ke depan. Aduh matilah aku bilang. Aku gini-gini lah kan. Lihat kiri. Ada sini moderator dari Kristen. Panitianya moderator dari Muslim. Baru untuk Moko Ginta. Sana tertutup. Lihat sini. Wah ada jendela ini. Ya kan? Sebelum dibilangnya kalimat apa itu password ya sama ID, baru password kan diketikkan itu biasanya kalau mau masuk Facebook ya kayak gitu kira-kira ada passwordnya kawan, ada ID-nya. Saya gini-gini ya. Sebelum dibilangnya itu kawan, saya gini-gini aja, saya lihat-lihat dia kan. Tapi pucat pasi juga kawan, manusiawi kawan. Sudah diancam di dalam ruangan debat itu kawan. Saya pucat pasi, tapi untuk menenangkan cuma sejauh kan, saya lihat lagi nih. Saya lihat gini kan, kami di situ Kristen berapa sih? Pendeta ada pada bubar. Karena mereka bilang, gak ada gunanya ini katanya. Tinggallah aku sama yang megang kameraku sama tulangku. 3 orang. Duduk saya gini kan, lihat kiri. Ada sana jendela. Daripada mati konyol aku nanti. Pikirku kan, ku lompat ya di jendela ini. Ku bilang kan, sana ramai orang gak bisa keluar. Ke depan apa lagi gak bisa. Udah tenang aja, tenang. Tarik nafas kawan. Ini keringat dingin udah banyak, ya kan? Makin dekat dia makin dekat. Entah apa dibilangnya. Wah kalau begini aku terus ku bilang kan ada prinsip orang Batak. Sebelum kau digertak kau harus menggertak duluan, ya kan? Udah dekat dia. Diam kau, ku bilang. Biarkan aku mati sendiri. Jangan kau ancam-ancam aku, ku bilang. Itu kawan, ya kan? Semua manusia akan mati. Hanya waktu dan caranya aja yang berbeda, ku bilang. Ngeri kawan. Terdiam dia, langsung datang keamanan. Waktu itu ada intel banyak kan. Syok disergap dia langsung. Ada kulit 10 atau lebih itu intel itu. Ditarik keluar dia, diusir keluar. Kebetulan
moderatornya kan dari Muslim bilang, kamu jangan sini mengaco, keluar, seret ini keluar katanya. Ini adalah diskusi, forum diskusi, intelek, ini resmi undangannya kami kepada Pak Rudi kayaknya. Ditarik dia. Itu banyak kali kawannya 30 orang lebih di luar sana. Bawa bendera kan. Ngeri kawan, pakai baju apa warna putih kok salah kan. Aku udah pucat-pucat aja. Aduh. Sebelum aku digertak, aku dulu menggertak. Aku bilang kawan, ku bilang gitu. Aduh, aku udah gini kan. Kulihat gini, keluar orang itu puji Tuhan, aku bilang kan. Jadi mulai acara dimulai lagi. Ketika Moko Ginta bicara, aku nggak mau bicara dong. Kan orang itu masih di depan pintu. Aku gini-gini aja. Ya, gini-gini lihat laptop gini kan. Maka dia ejek orang itu. Wah, cengas ya orang tuh nggak di ruangan itu. Video itu langsung diminta dihapuskan, ku upload sorenya. Tapi karena anggota yang menyuting takut, lari dia kawan. Jadi maksudku udah ku gini kan putar kamera itu ke dia gitu kan. Jadi karena tinggalkan dia dari ke sana lah lari tak kemana-mana. Tapi suaranya ada kan. Aduh, aku bilang sial kali tidak terekam dan kasetnya kebetulan habis pula ya. Andai kata itu full, wah aku simpan terus itu. Udah, setelah itu aku diam-diam aja. Begitu kulihat orang itu pergi, kugas lagi Moko Ginta. Tolong tunjukkan kepada saya sebuah Injil. Ya kan dia mengambil surah berapa ya? Al-Maidah 116 atau apa itu lupa saya yang isinya coba saya lihat ya nanti salah-salah pula kalau Bible ini salah-salah enggak apa-apa dikit ya kan bahkan dihina kitab porno pun santai kalau ini jangan ya kan ya Al-Maidah kalau enggak salah saya nomor 6 nomor 5 116 apa ya sebentar ya tentang apa itu 116 saya lupa. Ini kesaksian saya tidak saya tambahi karena mungkin masih hidup Bapak itu ya. Saya nggak tahu masih hidup ya. Panitianya Yayasan Cair namanya. 116. Oh iya, 116. Oh, bukan ya. Ini mengenai Tritunggal yang salah ya. Bukan ini. Apa ya? Lupa saya. Intinya gini. Bahwa Nabi Isa berkata akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ya kan? Wah itu terus dibilang si Moko Ginta. Tolong Bapak tunjukkan saya bilang. Di Injil mana itu terdapat? Apabila Bapak bisa menunjukkan detik di mana Bapak bisa menunjukkan saya siap menjadi mualaf. Saya bilang itu kawan. Tahu kau? Dibilangnya ada. Akulah Rahman, akulah ini. Masih ada videonya. Coba buka channel saya yang paling bawah ada itu. Moko Ginta tidak mampu memualafkan saya buat judulnya. Ada katanya, ada. Saya bilang, dibilangnya ada tertulis di hadis, akulah apa gitu namanya, itu nama Nabi semua. Maaf Pak, Nabi Isa tidak pernah berbicara di hadis. Kan itu kawan. Yang berbicara di hadis itu adalah Nabi Muhammad. Saya bilang, oh ada. Kitab tahun 1928, diambilnya ini mau ditempelnya, lepas gini. Jangan handphone, mahal. Diambilnya gini, oh obat masih saya minum ya. Perpanjangan waktu. Terima kasih Pak Dokter. Kemarin udah dikirim, udah sampai lupa saya. Perasaan saya ucapkan terima kasih ya belum ya. Ini ya banyak kali kawan. Harus 2 bulan lagi ya. Tetapi dokter saya di sini bilang sebenarnya saya sudah dikasih apa kawan untuk cek apa namanya itu dahak TB-nya, TBA tahap itu sama ronsen. Cuma saya takut kali kawan. Udah lama dikasih itu belum pergi saya. Saya rasa sebenarnya sudah berkurang, kan. Kalau saya pergi nanti ini lagi penyakit. Aduh. Aku bilang udah lah, besok saya mau pergi rencana. Udah ada di Alkitab tahun 19 diginikan kan lepas dari kawan. Cuk ini ha. Nah, itulah kira-kira. Ya itulah Alkitab dia di sini. Oke, saya tunggu saya bilang. Bapak berutang itu sama saya, aku bilang. Sampai dunia kiamat ku tagih terus itu aku bilang. Sudah ke surga dia kawan dengan bidadari. Menurut dia saya ke neraka yang enggak bisa lagi lah kami bertemu kawan. Bagaimana aku mau menaginya? Tidak bisa dari neraka ke surga ya. Bisa nggak berteriak-teriak ya? Siapa tahu dia ke surga, aku ke neraka. Tentu aku harus teriak-teriak. Hei Moko Ginta, tunggu kau. Satu ayat hutang kau sama aku sampai kau udah mati belum kau bayar. Nah itu nanti aku bilang kawan. Masih hutang dia kawan. Oke tunggu. Saya bawa nanti. Saya punya kitab yang kecil kan ya kan. 1928. Saya nggak ngerti kawan. Injil apalah itu? Saya nggak ngerti. Jangan ke Moko Ginta kawan. Aduh,
Saya nggak enak nanti dibilang saya hujat. Memang tidak ada Injil Matius, Markus, Lukas diturunkan Allah SWT. Bukan itu Injilnya. Saya sudah tanya pendebat-pendebat modern sekarang. Siapa kemarin terakhir lawanku ya? Apakah si Indra Moshe? Dia bilang apa? Ya Injil itu belum sempat dituliskan. Katanya pula kawan. Aneh. Injil yang dibawa Nabi Isa kan. Ini kesaksianku. Tidak kutambahi, tidak kukurangi kawan. Ya, itulah aku dengan Moko Ginta. Pengalaman. Sudah itu selesai kami debat, berangkulan kami kayak teletabis kawan, salam, berpelukan. Rupanya dibisikkannya sesuatu sama aku. Gimana bro? Katanya bro juga ini yang saya tawarkan kemarin. Ikutlah saya nanti kamu jadi asisten saya katanya kan. Nah kemana saya pergi kamu ikut ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia katanya kan. Kamu kita jualan atau ada nanti masuk apa bagi hasil. Pertama ditawarkannya 70-30, naik jadi 60-40. Saya kan orangnya terlalu, dulu saya tidak pernah memikirkan harta. Sekarang pun tidak, tapi sedikit iyalah, karena saya sudah tua. Anak saya masih kecil. Atau kalian jawabku apa? Terima kasih Pak, aku bilang. Kebetulan Tuhan saya masih mampu memberi saya makan. Aku bilang lah kawan. Karena di otakku dulu hanya mencari sesuap nasi untuk makan ya. Sebongkar berlian untuk makan kan ngeri kawan. Saya tidak terpikir dulu, oh iya saya kumpulkan harta banyak gini. Tidak terpikir dulu kawan. Ya, itu pengalamanku sama Moko Ginta kawan. Udah, kubal-bali lah si Moko Ginta di situ biar tahu kalian. Ngeri kan? Akhirnya, ayo Pak Rudi kita makan dulu kata panitia kan. Waduh maaf Pak, sudah ada yang nunggu kawan-kawan di rumah. Aku bilang lah kan. Aduh seru kali tuh kalau di situ kalian kawan. Oh ya mengapul segala ya. Andai kata zaman dahulu sudah ada teknologi sekarang kan memang dulu sudah ada kawan ya. Saya mau coba live kan pakai waktu itu Skype. Entah kayak mana waktu itu kan masih pakai modem, kecepatan kan enggak seperti sekarang sebagusnya. Ya patah-patah top langsung mati tega. Ya kawan ya. Saya berpikir apalah ini zaman dulu itu enggak sempat zamannya seperti zaman sekarang kawan. Ku live kan kawan biar kalian lihat. Bagaimana aku mencuri apa di sela-sela. Orang ini kan maunya bertanya 100% sama kita kawan. Harus berani kita ambil potongan gitu ya. Oke. Terlalu banyak aku ngomong sudah ada si batang pisau palsu. Halo batang pisang palsu, silakan batang pisang. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Silakan batang pisang. Iya, setelah saya lihat ada saya tonton juga sih debat sama Umi Dinin ya. Ya. Memang bukan muka tembok lagi tuh, muka tembok pakai kawat duri itu. Apa karena yang diomongin semua kan halus semua itu. Masa Hagar bisa jadi keturah? Ya kan? Terus kalau saya analisa kan dari apa umat sebelah ini kan Ya. tanda kan cuma cocokmologi. Terus yang kedua menghina. Terus nanti bilang Kristen itu bodoh. Nah, ini yang saya bahas nih yang bilang kita Kristen ini bodoh ya. Nah, kemarin saya Google tuh di internet tuh. Peraih Nobel terbanyak itu Kristen 70%. Nah, di mana bodohnya tuh? Nah, makanya aku bilang orang tuh bangga jadi itu kan. Aneh. Terus umat mereka tuh hanya sampai 1%, 0,8%. Nah, coba perbandingan itu. Yahudi yang sedikit itu malah persentasenya 7% loh. Yahudi kan sedikit tuh. 7% malah. Nah, orang ini 0,7%, nah, dibilang dia pintar. Nah, dibilang kita orang bodoh. Nah, itu dasarnya dari mana tuh ya? Orang yang ngomong kayak gitu. Jadi ya, tapi tetap inilah Pak Bro Rudi ya, Pak terus lah. Ya. Jadi artinya kan kita kan bukan menghina, karena berapologet kan artinya mempertahankan keimanan kita kan. Jadi apa yang mereka sangkakan ke kita yang tidak benar, ya kita counter kan gitu. Ya supaya apa namanya generasi kita juga kan apa kita suguhkan yang benar kan gitu, bukan pembenaran. Yang kita suguhkan kan kebenaran. Kalau mereka pembenaran tuh, yang bohong pun dibilang benar kan gitu. Mungkin kalau tadi apa Bro Rudi tonton itu
videonya apa layar teologi kan bagus juga itu tuh. Yang masalah Nabi ke-25 ke-26 itu. Itu benar itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya Nabi ke-25 dibilang menista agama Kristen, berarti kan Nabi ke-26 juga kan ini berarti menista Nabi ke-25. Tapi kalau tidak, misalnya Nabi ke-25 tidak menista apa Kristen, berarti Nabi ke-26 tidak menista apa Nabi ke-25 juga kan gitu. Ya, Jadi, kalau itu harus pernah kan gitu. biar aja ya. Itu apa tambahan ini aja kan apa informasi aja kan gitu. Oke, itu aja Pak Rudi. Oke. Ya, Terima kasih batang ya. pisang palsu. Yuk, batang pisang pun sekarang palsu. Jadi kawan-kawan, pengalaman-pengalaman saya itu saya bagikanlah kepada banyak orang waktu itu kan. Saya langsung chatting buat status di Facebook itu kan. Wah, semua orang teriak, wah gini tak apa-apa ya. Nah, kawan-kawan, setelah selesai debat saya tanyalah si Majidah, ya kan. Aku heran kenapa aku tadi diancam-ancam mati dalam ruangan itu, saya bilang. Mereka katakan saya menghujat. Yang mana saya hujat? Karena kau bertanya tentang sunat, katanya. Aduh, bertanya kok jadi hujat. Kan aneh kawan. Sementara si Moko Ginta saat itu ngomongnya bebas, ya kan? Tak ngomong apa, oh Yesus bukan Tuhan, begini Bogono. Macam lah itu. Ya kan? Sekarang kita masukkan dulu anak Pak Haji. Halo anak Pak Haji. Selamat malam. Halo malam Pak SD. Ya, silakan anak Pak Haji. Pak, saya mau bertanya yang lain boleh ya? Boleh. Itu ada tetangga bertanya kepada saya dan dia menyodorkan Talmud dari ayat Gintin itu. Bagaimana saya menjawabnya? Oh, karena kita tidak Talmud itu sebenarnya apa? Taurat apa ya kepanjangannya? Nah, kalau di Gitin itu memang orang itu selalu mengambil itu andalannya, di mana katanya Yesus direbus di air tinja kan? Ya betul. Nah, saya bagaimana itu menjawabnya? Ya kita bilang ya kita kan tidak beriman kepada itu. Selesai. Tidak usah pala dipaksakan ya kan? Ya maaf ya kami tidak beriman kepada Gitin itu. Udah selesai. Terus mau apa dia? Ya Tuhan kamu direbus di air tinja. Ya biarin aja. Itu kan menurut kau. Menurut kami kan tidak. Jangankan kau. Ya kan? Ada yang mengatakan Tuhan kami pun tidak mati disalib. Kan itu ada lagi. Banyak kawan. Terus mau kita apakan? Ya biarkan aja di situ ya kawan-kawan. Kalau saya sih gitu mengambil kesimpulan. Tetapi kalau diajak berdebat, baru kita berdebat. Tapi kalau hanya diajak untuk bicara iman-iman seperti itu, ya udah. Gitu aja jawabnya. Oh, ada lagi anak Pak Haji? Ya, satu lagi. Saya sudah mendapat pekerjaan bulan depan tanggal 14. Saya mulai akan isi rekening Pak SD lah tiap bulan. Waduh, jadi malu saya Bu. Enggak lah, udah itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih anak Pak Haji. Jadi anak Pak Haji yang baik, anak pendeta nggak tahu, ya kan? Tapi begitulah kawan. Kalau saya menolak orang memberkati saya, artinya sama dengan saya menutup berkat dari Tuhan. Itu kan dari Tuhan itu kawan. Kita yakini yang baik dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada beliau berkat, beliau menyalurkannya terserah. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa katakan. Tetapi percayalah saya tidak mampu membalas. Karena banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Bagaimana saya cara membalasnya satu persatu ya. Bahkan menyebutkan pun saya kadang lupa-lupa ya. Tetapi itu lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya. Oke kawan-kawan kita lanjut. Tali Takum. Apa Tali Takumnya? Halo Tali dan Takum, silakan. Shalom Bang, malam. Shalom, malam, silakan. Iya Bang, saya mau komen dikit Bang nih tentang debat antara Abang dengan si Umi Dini tuh Bang. Iya, jadi ini saya heran ya, berapa kali saya mengikuti debat Abang ini. Kenapa selalu kalau Umi Dini debat Abang, dia selalu membawa kitab orang lain Bang. Itu kan aneh, jadi pertanyaan saya,
istilah gini Bang, ini kan debat, berarti debat antara dua kepercayaan, ada agama Kristen dan agama yang satunya. Tapi selalu membawa kitab temannya lah, saya anggap kita temannya. Karena di situ selalu ada temannya. Nanti temanmu nanti ini nanti bicara ya sama Bang Rudi nanti seperti ini. Iya. Selalu dan selalu. Artinya bahwa karena saya beranggapan bahwa dia nih mungkin memiliki dua agama. Dua agama yang dianuti. Yang beragama A dengan beragama B. Nanti kalau dia tidak kuat dengan A dengan B, pakailah kitabnya orang Kristen, dipakai lagi. Karena berapa kali itu selalu dia bawa nama itu. Kalau tidak kuat lagi, bawa nama WHO. Pernah kan Bang? Itu diambil. Padahal kan aneh. Mengenai sunat itu ya. Iya, saya sampai heran juga. Selalu seharusnya kan kalau berdebat ya apa sih dalil kita? Dalil kita berdasarkan keyakinan kita. Kalau dia percaya diri ya, berarti saya anggap dia ini orang yang nggak percaya diri lah. Jadi yang berdebat dengan abang-abang dengan abang itu seperti orang yang ciri-ciri orang yang fasik. Pendekatannya lebih kepada imam-imam kepala lah. Mereka tahu kebenaran tapi malu Bang untuk diungkapkan. Sombong dan sebagainya. Kalau kata Yesus sih, aku datang itu bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Sudah digenapi, selesai Taurat itu. Nah itulah kadang-kadang mereka tidak pahami Bang. Tapi biarlah, mereka semakin seperti kayak orang bodoh aja di samskal debat abang. Cuman pada intinya sekali-kali abang bilang ke mereka lah Bang, kalau berdebat harus percaya diri dong. Mana sih keyakinanmu, mana kitabmu? Kok pakai kitabnya orang lain? Selalu itu dan selalu itu. Bahkan saya katakan mungkin satu hari nanti hanya saya lagi yang percaya bahwa apa yang kalian sering ucapkan, bahwa kitab suci kalian yang paling lengkap, paling sempurna, langsung dari langit segala macam. Saya nanti tinggal sendirian. Kan sering saya sebutkan itu. Tapi dasar mereka tidak tahu malu. Makanya saya bilang bangga jadi orang bodoh itu satu karunia bagi mereka itu ya. Iya baik. Jarang-jarang orang bangga jadi orang bodoh. Iya Bang, itu tuh Bang. Jadi bagi saya itu mereka tuh orang yang kurang percaya diri aja Bang. Kalau saya lihat Bang Rudi ini selalu kitabnya dipakai, selalu Alkitab. Saya yakin saya lihat terus. Tapi dia campur-campur ya seperti gado-gado lah makanannya itu. Baik itu dulu Bang. Terima kasih Bang ya sudah terima saya untuk masuk ke forum Abang. Shalom, Tuhan memberkati Bang selalu. Talitakum. Kurang ngerti aku apa maksud namanya, tapi itulah namanya. Kawan-kawan, bukan tidak sering saya katakan, berkali-kali, bahkan debat-debat live pun saya bilang, jangan ambil dari situ saya bilang, ya kan? Wah, ada di Injil Matius ini, Allah SWT tidak pernah berkata dan tidak pernah berfirman bahwa Injil Matius, Markus, Lukas itulah Injil yang diturunkan ke Nabi Isa. Kan sering saya katakan itu kawan. Saya takutnya mereka tersesat sendiri karena ingin melakukan sesuatu manuver yang menurut saya tidak baik itu, ya. Tetapi begitu tidak bicara tentang hal itu loh, Bibel kau sudah diubah-ubah, sudah diedit begini begono, aduh ulang. Ntar ya, live chat minta dikasih link, ini linknya, benar ya, GX belakangnya. Nah. Jadi itulah kawan, saya sudah bosan bilangnya, capek. Ada ulama dula, kawan kita dari Malaysia ya. Halo ulama muda, mohon dihidupkan mic-nya, silakan. Salam dan selamat malam. Terima kasih karena sudah diberikan gabungan ya. Dari tadi nih aku mau pingin gabung gitu. Ya, Pak Rudi, langsung saja buka di surat 6 ayat 161. Muslim-muslim itu menyatakan bahwa mereka itu mengikuti mila Abraham. Surah 6, ya? Surah 6. Iya, ayat 100. Iya, ayat 161. Sabar. Kita buka dulu biar jangan jadi fitnah. Iya. Tapi jangan yang berat-berat ya, ulama muda. Oke, siap. Ya, tar. Share dulu ya. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya dalam petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Oke, di dalam ayat ini
Ibrahim disebut di sini beragama, tetapi dengan jelas Allah tidak menyatakan apa agama Ibrahim di sini. Ya. Tidak ada pernyataan Allah di Al-Quran kalau Ibrahim itu agama Islam. Yang dikatakan hanya beragama. Coba lagi Pak Rudi buka di surat Al-Baqarah ayat 135. 135 ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 135. Oh, lewat. Ya, ini, yuk. Baca. Dan mereka berkata, kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat. Katakanlah tidak. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya, jadi kedua ayat ini tidak ada pernyataan bahwa Ibrahim itu penganut agama Islam atau beragama Islam. Tidak ada pernyataan Al-Quran atau Allah bahwa Ibrahim itu beragama Islam ya. Tidak ada pernyataannya. Jadi bagaimana mungkin Muslim itu mengatakan mereka itu mengikuti milah Abraham, sedangkan Abraham sendiri tidak dinyatakan apa agamanya yang sebenarnya. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini disuruh mengikuti agama Ibrahim. Tapi kita nggak tahu agama Abraham itu apa. Jelas di sini tidak ada pernyataan bahwa Ibrahim ini beragama Islam. Tidak ada pernyataannya kedua ayat ini. Betul ya? Jadi di mana dasar mereka? Mereka mengatakan bahwa mereka itu penganut mengikuti milah Abraham, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Ibrahim tidak beragama Islam, hanya saja dia hanya beragama, tapi nggak tahu agamanya apa. Betul ya? Ya. Lanjut. Ya, ya. Yang kedua, yang saya ingin komentari tentang Alkitab, yang dimana mereka ini selalu mengatakan bahwa kitab-kitab kita itu ya sudah dipalsukan dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi mereka lupa dengan Al-Quran. Apa yang dicatat di dalam Al-Quran? Coba Pak Rudi buka di surat 6 ayat 20. Surah apa? 6 ayat 20. Iya. Ya, ini lewat. Ya. Orang-orang yang telah kepadanya. Mereka mengenalnya. Mereka mengenal anak-anak sendiri. Orang-orang yang mengenal dirinya. Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ya, di sini sangat jelas dikatakan oleh Allah bahwa ada tercatat atau tercantum nama Muhammad di dalam Alkitab. Tapi kitab mana yang ada pencatatan nama Muhammad? Sudah jelas kitab yang terdahulu. Nah, kalau ada di kitab yang terdahulu, hormatilah kitab yang terdahulu. Jangan dibilang kitab kamu itu fiksi, kitab palsu, dan lain-lain sebagainya. Kalau kamu mencari nubuatan Nabi kamu di dalam Alkitab, akui dulu Alkitab itu firman Tuhan dan suci. Nah, ketika kamu menyatakan kitab saya adalah kitab palsu, itu sama saja kamu membuktikan bahwa Nabi kalian Nabi palsu. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu mencari di kitab yang palsu atau kamu mencari nubuatan nama Nabi kamu di kitab yang palsu. Nah, itu sama saja kamu membuktikan bahwa Nabi kalian adalah Nabi palsu. Bukan hanya sekali ayat ini dicatat di dalam Al-Quran bahwa nama Muhammad itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Bahkan di surat 61 ayat yang ke-6 di situ juga sangat jelas. Coba Pak Rudi buka. Surat 61 ayat ke-6. 61. Ayat ke-6 ya. Iya. Nah, ini ya. Dan ingatlah Isa yang berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelum yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan akan datang setelahku. Oh iya, ini yang aku minta tadi. Yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka
bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi kedua ayat ini menceritakan bahwa nama Muhammad itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika kamu mencari nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab yang terdahulu, Anda akui dulu kitab yang terdahulu benar. Kalau kamu menyatakan kitab saya itu palsu, itu sama saja, sekali lagi, itu sama saja kamu membuktikan Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Bukan saya yang membuktikannya, tetapi kamu sendiri yang membuktikan bahwa nabi kamu nabi palsu. Nah, kalau saya yang membuktikan di dalam Al-Quran Muhammad itu nabi palsu, itu sangat gampang. Coba Pak Rudi buka di surat 69 ayat 44 sampai 47. Ini ada pembuktian Pak Rudi. Halo? Maaf, Ya. ulama muda, kalau ke arah sana kita nggak usah buka. Tetapi kalau yang tadi bisa kita buka. Karena mereka yang mengatakan kitab suci kita itu adalah palsu. Sehingga benar kamu bilang tidak mungkin dari yang palsu lahir yang asli, pasti yang palsu. Tapi kalau pembuktian Nabi Muhammad itu, maaf ya, kamu bilang palsu dari Al-Quran, saya nggak mau masuk sana. Mohon dimengerti, ini wajah nampak loh. Oke. Baik. Terima kasih ulama muda ya atas masukan-masukannya. Oke, siap. Jadi ini enaknya kan diskusi kawan, tidak perlu dipaksa-paksa ya. Karena dia mau membuktikan bahwa Bible itu tidak palsu, tidak diubah-ubah. Maka dikasihnya argumen. Argumennya adalah, kalau kamu mengatakan Bible itu palsu, artinya kamu mengutip nubuatan nabimu dari Bible itu, ya dari palsu tentu terlahir yang palsu. Kan demikian. Maka kamu harus beriman dulu kepada Bible itu bahwa itu tidak diubah-ubah. Baru kamu bisa mengambil nubuatan nabimu dari situ. Ya itu kalau itu saya terima. Memang iya kawan. Jangan kita seperti yang saya bilang tadi Sinandar dan kawan-kawan. Alkitab itu Kidung Agung adalah kitab porno. Tetapi Syirah-Syirin 5 katanya kan, itu jago kali bicara kan. Di sana ada nubuatan Nabi. Gimana sih dari kitab yang dibilangnya porno ada situ nubuatan Nabi? Kan tidak masuk akal kawan. Paham ya? Jangan diputar-putar balikkan apa kata ulama muda. Ulama muda hanya ingin membuktikan bahwa Bible itu bukanlah palsu atau diedit atau dikarang-karang atau dirubah-rubah. Tapi kalau kamu mau bilang palsu silakan. Maka tidak mungkin dari yang palsu terlahir yang asli. Tak mungkin itu. Contoh produk barang. Sepatu A. Wah ini palsu ini. Tiba-tiba dibuat lagi yang seperti itu. Itu asli. Tidak mungkin. Tetap palsu. Yang asli itu datang dari yang asli. Pabrikannya di Amerika misalnya. Datang dari sana. Ini asli. Maka terlahirlah produk-produk dari sana yang asli. Paham ya kawan-kawannya? Itu yang ya dalam dunia perdebatan kalian lihatlah. Selalu dibilangnya Bible itu sudah dirubah-rubah, diedit gini, tidak suci lagi. Tetapi ketika dia mengambil isinya, dia mengatakan itu suci. Khusus ayat itu, aneh-aneh aja. Oke, silakan Pak Irip, Bolin, silakan. Halo Pak Irip. Ya, silakan Pak. Gimana? Shalom, Lai. Shalom. Silakan. Oras. Ya. Apa kabar, Lai? Hilang kabar terus nih. Kita susah sekali masuk nih. Ya, kabarnya baik-baik aja. Baik-baik. Silakan Pak Irip. Baik, menarik sekali topik kali ini kita bahas tentang Umi Dini. Ya. Umi Dini ini kalau saya lihat dengan Lai ini benci tapi rindu. Cie. Dia kalau mencoba menyerang Lai dalam debat lah saya lihat ya, kemudian debat di sini. Dia tahu bahwa dia tidak punya jurus, tetapi bagaimana bisa tetap berbunyi ya dia bunyi saja. Tapi kita yang menonton sudah ketawa geli. Bagaimana apa yang dia sampaikan itu tidak ada dasarnya. Bahkan mungkin kalau dia nonton putar kembali dia malu sendiri sih sebenarnya. Ya. Itu enaknya kita sih yang orang Kristen. Makanya kita tuh tidak perlu ambil pusing sebenarnya. Cukup kita pelajari saja Alkitab, karena Alkitab akan menangkis semua itu. Ya. Akan menjawab. Dan untungnya kita tidak mewajibkan untuk mencari referensi dari sumber-sumber yang lain selain Alkitab. Kalau tidak saya yakin kita banyak juga yang tersesat. Banyak yang akan menggunakan ini itu, menggunakan pendapat ini itu yang akhirnya kita kebingungan.
Enaknya Alkitab, di situ Alkitab menjelaskan sungguh sangat detail. Bagaimana Abraham punya istri itu Sarah, ambil Hagar, masih ada keturah, tapi menurut Umi Dinia, Hagar itu yang berubah namanya menjadi keturah ya. Tidak apa-apa, mungkin versinya kalau yang dia pelajari berdasarkan yang dia dapat ya sudah, itu urusan dia. Kita menjelaskan apa yang ada di punya kita, tetapi seperti Lai bilang, tolong jangan ambil dari yang kami punya, karena katanya itu sudah palsu, itu tidak benar. Kok masih diambil? Karena kita ketawa geli sih, ingin bergabung tapi nggak bisa, itu kayaknya lewat Zoom atau apa, makanya kita nggak tahu caranya. Makanya kita nggak bisa gabung, cuman sering aja kita nonton sambil geli-geli, lucu. Tapi kita juga lihat lah, kalau sudah tahu lawan sudah terpojok, nggak serang habis-habisan, nggak. Dikasih kesempatan biar tetap hidup. Seperti dia bilang gitu kan, biarkan kejahatan itu tetap ada, biar akhirnya kita akan tahu apa itu arti kebaikan. Biarlah seperti, ya orang-orang yang seperti itu tetap ada supaya kita tahu arti kebenaran. Itu kalau saya pikir apa yang sudah Lai sampaikan semua itu memang terjawab lah. Jadi saya kalau dengar bilang ada mereka berani debat dengan Lai, saya sudah ketawa geli ini, sebentar mau ambil topik apa ini, pasti dibantai lagi. Kemarin itu sampai ribut kayak 7 apa keroyolan itu saya lihat. Memang si yang satu yang kemarin Lai sempat masuk ada ibu yang orang Ambon, Uti Watimena. Iya. Ya. Saya sempat ada dengar, tapi Ibu Uti mungkin kalau saya lihat sih masih agak belum bisa mengontrol emosi seperti Lai. Beda lah. Belum bisa mengontrol sehingga terkadang masih kita kesannya kayak kurang enak lah, kurang sengit lah kalau Lai yang masuk itu jelas. Itu kan jelas itu. Gimana debatnya itu kelihatan mendidik dan juga sekaligus memberikan bekal kepada orang-orang Kristen bahwa 1000 kali orang mengatakan kitab-kitab palsu ini itu hak mereka lah. Kita memang tidak diajarkan untuk ini, tapi paling tidak kita bisa mengcounter dengan mengambil dari kitab dan memberi jawaban. Ini loh. Kalau kalian klaim mana dasarnya? Sebentar enggak ada, kebingungan. Kadang Lai bilang ya saya tunggu, mana dalilnya, ya saya tunggu sampai habis debat nggak ada. Bahkan seperti Lai cerita almarhum Moko Ginta ya, sampai sudah meninggal pun mungkin sudah bertemu, bukan mungkin ya, mereka juga percaya kalau meninggal bertemu Yesus ya di sana. Setelah bertemu di sana pasti Yesus juga sudah, ya dia sudah baru sadar dia, waduh. Karena kalau kita bicara pengalaman spiritual, pengalaman rohani lah, banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya mungkin bagi orang sebagian tidak percaya bagaimana mereka menghadapi kematian. Setelah mereka mati, sudah mau dimakamkan, mereka bangkit kembali. Itu kita bisa cerita nanti di momen offer juga Bapak. Setelah bangkit kembali, dia panggil semua saudara-saudaranya, dia minta rubah. Saya suka ketemu Yesus, mereka bilang. Dan ternyata ini yang benar. Akhirnya satu keluarga berubah. Banyak kita di sini. Banyak seperti itu. Itu tanpa diajar, tanpa istilah di ini iming-iming atau dijanjikan, dicerita. Mereka dapat sendiri, bingung juga mereka. Kok ini seperti, ya memang. Pada suatu saat ya memang seperti yang firman katakan bahwa semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelur bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi terkait posisi nilai seperti apologetik ada ya, memang untuk sekarang banyak sekali harus membentengi umat-umat Kristen supaya jangan gampang atau semudah itu meninggalkan Yesus. Saya lihat masih banyak, masih ada sih, memang tidak banyak. Saya juga jarang sih temukan, mungkin ada sih. Sehingga ketika ada satu yang meninggalkan Yesus, itu beritanya di blow up, bahkan di media online, media yang ternama, itu juga diambil. Oh artis ini begini, artis. Ngapain urusan pribadi lah, enggak usah sebenarnya saya pikir. Tapi udahlah, Indonesia kalau lihat kayak gitu kegirangan. Kalau kita enggak usah, tugas kita ya mendoakan setiap hari. Pasti setiap hari akan terungkap, setiap hari akan terjawab. Dan saya sudah lihat juga bahwa hebatnya ya, kita tidak mengklaim diri kita hebat, tapi Alkitab itu memang sudah menjaga dan dia sudah mengantisipasi. Seperti Lai pernah angkat, di kemudian hari akan ada orang yang menambah-nambah dan mengurang-urangi. Kemarin dia angkat ayat itu, saya senang itu, bagus ya, bahwa nanti ada nabi-nabi palsu atau bahkan malaikat pun ya, yang Lai ada ambil ayat itu, malaikat pun yang memasukkan, mereka pun akan apa ya, ada bahasa apa untuk mereka itu, kutuk. Saya lihat wah ini bagus. Memang Alkitab itu 2000 tahun lalu dia sudah tahu bahwa 600 tahun dan seterusnya akan ada hal-hal seperti ini, dan dia sudah mengcover.
Sekarang bagaimana kita mengklaim kita yang paling benar, kita sudah yang paling ini ya sempurna lah. Tetapi kita berusaha mencari referensi dari barang yang sudah dipalsukan. Barang dipalsukan tuh harusnya tidak usah dipakai. Iya. Dan kita lihat orang-orang yang menggunakan barang yang dipalsukan dalam tanda kutip, kok damai sejahtera, enak, tenang, tidak ada iri hati. Ya memang buah-buah yang dihasilkan dari barang yang dipalsukan ini luar biasa, buah-buahnya. Tapi yang klaim asli original yang sangat bagus, sedikit sentuh, ngomong kayak gini aja lah. Ini lagi ada tim, lagi live begini, saya yakin ada tim yang khusus pantau, ada nggak plesetnya dia, ada nggak plesetnya dia nih, dicatat nih, ada nggak pleset, terus digoreng, diangkat, di blow up, dihasut. Ayo mari kita kawal. Orang percaya dengan lembaga yang sudah negara yang sudah menyiapkan semua dikawal lagi kayak mau pergi perang aja. Tapi memang seperti itu. Memang seperti itu, jadi memang harus. Ya saya lihat ada beberapa momen tuh lah kadang-kadang sangat berarti, bahkan ketika orang yang mau masuk, selamat. Ketika orang yang mau masuk pasti lah bilang begini, ya saya takut Anda terpleset ya Anda. Itu benar lah. Kita takutnya jadi walaupun nanti pembuktian mungkin lah tidak terlibat, tetapi persoalannya menggunakan room atau menggunakan kamar atau miliknya lain, ya paling tidak harus diseret-seret dulu sedikit untuk pembuktiannya, ya, kepala sakit juga. Jadi mungkin seperti itu dulu lah. Saya tadi ada mau tanya hal yang menarik, tetapi in the next time kita bisa ada sih, tapi saya lebih fokus lah, lebih fokus untuk bentengi kita, kita. Misalnya setiap kali live debat kan pasti pertanyaan seputar itu saja. Saya sudah nonton juga. Seputaran yang itu saja, yang udah lah sering pakai istilah bahasa, udah kubal bali kau. Apa itu arti bal bali? Saya nggak paham itu. Itu bal bali itu artinya apa sih? Ditampar bola bali gitu. Tampar bola bali. Udah kubal bali kau. Gitu kalau dengar saya ketawa, tapi memang itu bahasa yang tepat mungkin untuk gitu. Tapi maksudnya ya setiap momen lah selalu bentengi kita. Yang ini sekaligus kita nonton pencerahan, kita juga dapat benteng ketika seandainya ada yang mau mencoba-coba untuk, kita kan tidak pernah jual, kita tidak pernah mencari ini. Ada yang coba-coba untuk topik, kita bisa langsung masuk dan menjawab itu. Bukan kita istilah mendebat ya, atau kita menjawab berdasarkan kita punya aja lah. Terserahlah setelah itu mau apapun mereka, itu urusan mereka. Mungkin begitu dulu lah, sudah cukup banyak dipakai, banyak yang antri. Siap. Ya, terima kasih. Salam hormat lah. Ya, sukses selalu lah. Alright. Terima kasih. Di Bali itu gini juga bisa ditumbuhi gitu. Pokoknya sampai bonyok lah. Itu di Bali ya. Nah, kawan-kawan, kisah-kisah saya berdebat masih bisa kalian tonton, ya kan? Perhatikan kalau saya debat, saya selalu curi selang. Kan biasanya kita yang tanyain. Saya bilang siap-siap kamu ya, ntar lagi saya tanya. Karena sekarang kan ada gaya baru, harus TikTokan itu ya. Begitu dia masuk, cep, langsung saya tanya, saya biarkan dia lepas. Saya biarkan dia lepas. Jadi dia bilang, kok kamu bertanya terus loh? Kita kan namanya Beatle. Ya kan? Siapa yang pandai curi posisi ya dia yang bertanya terus. Makanya pandai-pandailah cari posisi. Kan demikian kawan-kawannya. Nah, betul. Kalau misalnya saya berdebat dengan orang Kristen, sebenarnya saya menggiring loh. Mereka cuma belum tahu apa yang saya maksudkan. Mereka belum terbiasa, ibaratnya kalau dalam grup lawak, yang satu mancing, yang satu harus pandai menangkap umpan itu ya, dan membuat lawakan jadi hidup. Tapi terkadang mereka ini seriusnya minta ampun. Saya juga terkadang jadi ikut serius. Ya tidak bisa lepas dari itu ya kawan-kawannya. Nah, benar apa yang kata Pak Irip ini, ya begitulah suasana kondisi saat ini ya. Oke, sekarang masuk Dewa Mesir. Wah, ngeri. Sudah turun tangan Dewa Mesir. Halo Dewa Mesir, hidupkan mikrofon. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Rudi. Iya, saya mau coba sharing aja cara berdebat dengan ya tetangga sebelah ya. Terutama saya tertarik tadi ada Pak ulama muda itu, dia juga getol berdebat. Saya lagi nyoba bikin sistematis bagaimana untuk mengcounter debat-debat orang yang ya ngeyel lah. Saya coba bikin sharing ini, mudah-mudahan berguna lah, bisa dipakai sama teman-teman. Biasanya itu mereka begini,
dimulai dari klaim. Ini saya buat ya, mulai dari klaim. Misalnya ada kejadian di abad sekian, ada orang yang naik ke langit kesekian. Itu kan klaim. Ya. Langkah pertama yang harus dicek adalah fakta sejarah. Langkah kedua, catatan historisnya, ada atau tidak. Kalau nggak ada, cari lagi ayatnya atau dalilnya. Kalau tidak ayatnya ada dengan jelas, berarti tinggal lari ke kesimpulan, lalu tuju ke iman. Nah, seringnya mereka itu dari klaim lompat ke iman. Oh, itu iman kami. Loh, sebetulnya kita tidak punya hak untuk mendebat iman itu. Itu urusan kalian. Yang kami sedang mempelajari dan bertanya adalah fakta sejarahnya, catatan historisnya, ayatnya mana, lalu tafsirnya bagaimana. Kalau tafsir abu-abu, kemudian mereka itu biasanya lari ke opini. Opini dari ya ketua-ketua atau pimpinan-pimpinan agama. Setelah itu dibuatlah kesimpulan, baru ke iman. Nah, ketika langkah ketujuh iman, itu sebetulnya udah bukan wilayah kita untuk debat. Terserah itu. Justru apologetika yang ada di YouTube ini kan mempertanyakan dari awal klaim ke 6 langkah ini. Adakah fakta sejarahnya, catatan historis, ayat, dan dalilnya? Lalu bagaimana bunyi tafsir, bagaimana opini dan kesimpulan? Mau percaya banget atau tidak, terserah. Kan begitu. Ya itu saja sebetulnya. Yang saya mau share itu aja, Pak Rudi. Siap. Kemudian, ya itu aja, baik. Oke, selamat malam. Shalom. Terima kasih Dewa Bulan Mesir. Nah, begini kawan-kawan. Format apapun kita buat, yang saya khawatirkan jawabannya terakhir cuma 2. Kalau tidak Allah-alam, goib. Ini lucu berdebat sama orang ini kawan. Kalau orang Kristen mereka pasang, mana dalilnya, mana ayatnya tertulis, tidak bisa tersurat. Kalau mereka slow jawabnya kan. Itu hal yang goib, kita nggak tahu. Selesai. Yang kedua apa? Allah-alam gitu kan. Saya kurang pasti bahasa Arabnya, maaf ya. Ya sudah nggak bisa lagi kita apa-apa. Ya kan? Makanya dibilang Pak Dewa Bulan itu, ya itu mimpi kawan. Mimpi idealisnya Pak Dewa Bulan. Kalau mereka misalnya kita ajak ngobrol ya kan. Ya, Abraham itu berbeda dengan Ibrahim. Oke, coba tunjukkan silsilah Ibrahim. Tak bisa kawan, mau kemana dicarinya? Ya kan? Coba tunjukkan silsilah Abraham. Kita buka, ada di Bible. Jadi memang sulit kalau kita bicara fakta, bicara sejarah, bicara yang sulit. Mau gimana kita menggali? Gak bisa. Tapi mereka candu kali berdebat, candu kali. Bingung aku kawan. Candunya aja di depan, kayak Muhammad Ali Musa, kan dia mengakui, saya hanya modal nekat saja, ya candu. Saya bilang kamu paham ini, kurang apa? Saya tidak paham gini, banyak tidak tahu gini. Dan terus ngapain kau berdebat? Ya saya modal nekat saja. Gitulah kira-kira. Apalah orang-orang ini. Cuman ya itu tadi sifat saya tidak mau kalau orang sudah terpojok. Tak mau saya sampai terpojok kali sampai menderita malu berlebihan. Tak mau saya. Kenapa? Kalau dia sampai menderita menderita malu semalu-malunya kan kasihan juga. Pertama, yang kedua, biar dia punya semangat. Semakin banyak dia menggali kitab sucinya, mau tak mau dia untuk mengalahkan saya pasti menggali juga Alkitab, Bible. Biar dia menggali sendiri. Nanti Roh Kudus bekerja. Ya kawan-kawan, itu yang saya inginkan. Jadi cari lagi dia, cari. Ya kan? Wah, saya udah temu nih. Ayo, ajak debat Bang Rudi. Ayo. Saya tidak pernah nolak. Oh, kamu mau debat? Oke, silakan. Dan pertanyaan itu ke itu. Gak ada bisa dikembangkannya pertanyaan. Kalau saya banyak bisa saya kembangkannya. Makanya saya bilang bangga jadi orang tolol itu sebuah anugerah. Alef Taf, silakan Alef. Hidupkan mic-nya. Malam Bung Rudi, salam. Shalom. Saya bingung juga tuh mereka itu mengatakan punya Kristen katanya kitabnya palsu.
Tapi mereka untuk pembenaran, untuk junjungannya, mereka selalu mengais-ngais pada kitab yang palsu. Palsu. Iya. Iya, Mencari lucu. kata Mamat di Ulangan 18 ayat 15 di Kidung. Mereka itu mengatakan, karena mereka tidak mengerti, Kidung Agung itu bukan kitab porno itu cerita tentang kehidupan jemaat itu yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Itu gambaran kehidupan jemaat yang diceritakan oleh Putri Sulam itu, Bung Rudi. Karena mereka tidak mengerti, mengatakan itu kitab porno. Memang kalau kita selalu kita baca kayak porno aja, tapi kalau kita mengerti itu gambaran kehidupan jemaat orang Kristen yang penuh dengan cobaan dan godaan, tapi dia tetap setia kepada junjungannya sampai akhirnya yang digambarkan oleh Putri Sulam itu. Dan juga Bung Rudi, ini kalau mereka itu mengatakan kitab-kitab palsu, tunjukkan dong yang aslinya. Nah, itu punya kita itu satu-satunya kitab di dunia loh yang paling lengkap. Baik itu manuskripnya yang telah ditemukan pada tahun 1948-47 itu, yang gulungan Laut Mati di Dead Scroll itu, yang ditemukan oleh suku Beduin itu. Sekarang yang tersimpan di Vatikan itu. Juga kitabnya Yohanes, naskah John Ryland yang ditemukan itu pada abad kedua tahun 120 Masehi itu. Sekarang tersimpan di Museum Aleppo di Kairo itu. Bisa kita buktikan punya kita. Kalau punya mereka bisa nggak mereka buktikan? Itu kita masih tersimpan konkret keasliannya. Jadi kayak perjanjian baru itu masih tersimpan kayak kitab The Dead Scroll itu 5.700 manuskrip tuh tersimpan di Vatikan itu. Bisa dicek. Kalau punya mereka bisa dicek nggak? Itu. Jangan mengatakan palsu-palsu, tapi jangan mengais-ngais juga di kitabnya yang dikatakan palsu untuk menubuat junjungannya. Itu dulu. Iya, pembenarannya. Nah, itulah susahnya mereka ini. Tidak mau belajar dari historis dan kenyataannya. Ya, moga-moga lah mereka itu diberi pencerahan. Tapi kita sendiri nggak bisa memaksa mereka, biar kuasa Tuhan aja lah yang mencerahkan hati mereka. Itu saja Bung Rudi saya. Oke, terima kasih Pak Aleptap ya, masukan yang bagus. Ya begitulah kawan, ketika mereka dulu debat Masyud sama MYM, kan itu dibilang. Ada yang menanya bahwa mengatakan kitab suci yang Kristen itu sudah palsu. Maka Pak MYM bilang, kamu bisa tunjukkan yang asli. Tergopo-gopo dia kawan. Tidak bisa tunjukkan yang asli. Kita bisa mengatakan palsu karena kita bisa menunjukkan yang asli. Yang anehnya mereka ini selalu menghina Bible itu kitab suci palsu, sudah diubah-ubah, dikotori tangan manusia, segala hinaan lah. Tetapi anehnya, mencari pembenaran mereka selalu ambil yang kitab palsu itu. Lucu kan? Contoh. Saya bilang kitab erek-erek, atau kita erek-erek untuk togel itu bukan apa itu, tidak bisa dipegang kitab itu untuk kepercayaan orang Kristen, saya bilang. Tetapi ketika saya mimpi digigit ular, apa artinya? Saya buka erek-erek itu, kan lucu kawan. Oh, digigit ular mau dapat jodoh. Terus saya ceritakan sama orang, menjadi sebuah pembenaran. Kayak gitulah kira-kira itu kawan-kawan ya. Ya namanya apa? Oke NTT, silakan NTT. Ya, halo Pak Rudi. Ya, Ini Pak Rudi. Ya. Yang saya lihat dari perdebatan Pak Rudi ini, sebenarnya bukan Pak Rudi yang membela hinaan terhadap Alkitab itu atau terhadap Yesus. Tapi perkataan Yesus dalam Alkitab itu yang membela dirinya sendiri. Ya. Cuma Pak Rudi ambil untuk membelakan tapi tetap dari Alkitab itu. Ya. Jadi kalau kita anggap itu Alkitab yang membela dirinya sendiri, kitabnya imannya perkataan itu sendiri. Tapi kalau mereka ini kita lihat ini seperti mereka yang membela kitabnya mereka lah, nabinya mereka lah. Kalau orang pintar bisa tahu hal-hal itu. Bukan berarti karena saya Kristen saya lihat pandangan seperti. Tapi kalau orang cerdas dari pihak mereka pasti mereka akan berpikir hal begitu. Dan yang
satu lagi yang saya suka dari Pak Rudi ini, dan kalau bisa apologet yang ada itu belajar banyak dari Pak Rudi, karena saya lihat ini Pak Rudi ini mungkin sosok terbaik, apologet terbaik yang saya pernah lihat, karena ada, dan kita haus untuk belajar terus kalau lihat video-video Pak Rudi. Hanya itu aja Pak Rudi. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak NTT. NTT itu karena beliau dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya kawan-kawan ya. Ya puji Tuhan lah sampai juga syarat ini ke Nusa Tenggara Timur. Aku dulu kukiranya di seputar lingkunganku ini. Lingkunganku ini juga kawan sudah mulai suka menonton channelku ini. Aku pun aduh susah kali aku bergerak sekarang. Pergi aku ke satu tempat. Kayak kemarin aku ceritakan kan. Abang yang di YouTube itu ya kan? Aduh mati dah aku bilang. Pergi aku lagi ke tempat lain. Abang yang di YouTube itu ya kan? Aduh aku bilang. Ini kawan-kawannya. Tetapi itulah beban mental yang harus saya terima ya. Semakin kita dikenal orang, kadang ruang gerak kita nggak bisa. Jadi maaf cakap ini kalau saya misalnya mau berbuat jahat, orang udah tahu, oh ini yang ke di sana itu ya katanya. Misalnya kemana kita berbuat jahat, ternyata lagaknya itu banyak kali katanya kan. Dia yang kemarin itu katanya. Itulah kawan-kawannya ada plus minusnya lah. Jadi kawan-kawan, ini sudah jam tengah 10, saya tadi sudah minum obat jam 8, saya sengaja ya, takutnya lupa nanti di jam 11. Dan ini sudah 1 jam setengah, kita cukupkan dulu sampai sekian. Besok kita sambung lagi dengan topik yang lebih hangat. Saya sebenarnya ingin membahas tentang Nabi ya. Karena kemarin di channelnya Luga, mereka ini saya bingung apa yang diinginkan mereka. Kalau nanti saya terima umpan lambungnya, takutnya orang Kristen menuduh saya, wah sesama Kristen berdebat gini. Tidak kawan. Kalian harus bijak dalam hal ini. Dan kalian harus melihat itu secara objektif, jangan subjektifnya. Karena si Luga ini adalah salah satu sekte yang ditonjolkan dia. Jadi kalian membela dia berdasarkan subjeknya, jangan ya objeknya. Dan sebagai kata penutup, ini ada iklan kawan. Lagi-lagi kawan, saya lagi membuat sebuah misi pendirian Rumah Anak Terang, ya kawan-kawan ya. Ya, setidak-tidaknya saya berharap bisa menyaingi Geraha Mualaf yang mau mendirikan pesantren Mualaf, ya kawan-kawan ya. Meskipun saya lebih kecil, mereka 6 hektar, saya 600 meter persegi ya, 10 kali lipatnya. Tetapi saya percaya kemampuan isi kepala, satu saya, mereka 10 masih berani saya hadapi. Dan sampai sekarang jagoan-jagoan Geraha Mualaf tidak ada lagi yang berani berdebat dengan saya. Hanya cucurut aja yang di Zoom itu aja yang berani ya. Karena mereka begitu beraninya hanya di Zoom. Begitu kepepet, masuk yang satu, masuk yang jadi ribut. Ya, sampaikan salam ini kepada Geraha Mualaf supaya mereka bisa mencari lagi jago-jagoannya. Karena saya lihat mereka jadi banyak monolog gitu. Kalaupun mau mengajak berdebat, dicari yang baru-baru pendebat Kristen biar kesannya mereka lebih hebat dari Kristen itu. Dan lucunya mereka sekarang banyak mengarah kepada critical text. Jadi kalau berdebat sama mereka, kita tidak berdebat iman, tapi berdebat tata bahasa. Jadi lucu kawan. Dan lucunya lagi, kalau grup yang sebelah itu kan grup Geraha Mualaf, grup Umi Dini, Zulfikar, dan lain-lain itu lucu kawan. Candunya saja berdebat, tapi isi kepala kosong. Tapi itulah saya bilang, bangga jadi orang tolol itu satu anugerah. Saya itu sulit kalau menerima hal seperti itu. Tapi mereka bangga jadi orang tolol, itu anugerah kawan. Kalau itu bukan anugerah, mereka pasti malu dan tidak mau jadi tolol. Ya, sekian dan terima kasih. Salam sang debater, jumpa kita esok hari.